Selamat pagi pemirsa sarapan rohani GPDI Situbondo. Pagi hari ini saya bawa roti. Saya menyiapkan roti pagi hari ini untuk sarapan. Saudara sudah sarapan pagi ini? Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah belajar buat roti ya. Dan biasanya bahan-bahan untuk pembuatan roti itu ada tepung, pasti ada tepung, telur, mentega, gula, garam, air. Nah, tapi ada satu lagi bahan yang tidak boleh ketinggalan kalau kita membuat roti. Saudara tahu apa itu? Nih, saya bawa. Ini tidak boleh ketinggalan, saudara. Mungkin tidak kelihatan ya, tapi ini adalah ragi ya. Ragi seperti ini, butiran-butiran kecil-kecil ya. Nah, ini ragi. Nah, ragi ini adalah suatu zat yang dibutuhkan untuk bahan fermentasi ya. Fungsi ragi ini untuk mengembangkan dan mengempukkan adonan untuk sebuah roti ini ya. Nah, saudara, Alkitab di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru juga menyebutkan tentang ragi. Bahkan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri beberapa kali mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ragi. Ragi yang disebut di Perjanjian Baru itu punya dua makna, yaitu makna positif dan negatif. Makna positif kita buka di dalam Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara, pada proses pembuatan roti, ragi ini dicampurkan ya. Memang saya tidak bawa bahannya saat ini, tepung ya. Kita ada tepung lalu dimasukkan semua bahan yang saya sebutkan tadi dan juga dimasukkan ragi ini dan diaduk adonan itu sampai benar-benar tercampur seluruhnya, dikasih air lalu diadon ya saudara. Nah, itu ragi ini ketika dicampur itu sudah tidak akan kelihatan lagi bentuk raginya karena ragi itu sudah bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, saudara, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seperti ragi. Kita mungkin kecil, saudara, tetapi kita bisa berdampak untuk seperti adonan roti itu, kita bisa berdampak. Nah, mungkin kita masih muda, usia kita masih muda. Mungkin kita juga bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpangkat tinggi, bukan orang yang punya jabatan, tetapi hidup kita bisa berdampak buat gereja, buat keluarga kita, buat teman-teman, buat lingkungan, buat kota, buat bangsa. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita, orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, untuk teman-teman yang punya masalah. Bahkan kita juga harus berdoa untuk kota dan bangsa kita. Selain berdoa, kita juga bisa berbagi pengalaman hidup kita dengan teman-teman kita. Kita bisa sharingkan apa pengalaman-pengalaman kita yang kita alami bersama Tuhan, itu pasti bisa menjadi berkat untuk orang lain ya saudara. Kita bisa mengunjungi orang-orang yang sakit, teman yang sakit, kita mendoakan mereka, kita memberi support, memberi semangat kepada mereka. Atau kita mendoakan teman-teman yang sedang alami pergumulan. Nah, itu semuanya saudara, itu sekalipun mungkin kelihatannya sederhana, sekalipun mungkin kelihatannya seperti ragi ini di antara bahan-bahan yang lain tidak terlalu penting sepertinya, tapi sebetulnya itu penting saudara bagi orang-orang lain, bagi kehidupan teman-teman kita, keluarga kita. Jadi seperti ragi dalam adonan yang tidak kelihatan tetapi mampu mengembangkan sebuah adonan ya. Saudara tahu bahwa dari sebuah tepung mungkin kita pakai 500 gram gitu ya, 500 gram tepung, raginya tuh hanya perlu sedikit saudara. Tapi ragi itu tepung dicampur ragi itu bisa nanti
bisa menghasilkan roti seperti ini, banyak seperti ini, dan banyak ya saudara, banyak dan berkembang seperti ini, padahal dari sedikit tepung ya. Nah saudara, mungkin komunitas kita komunitas yang kecil, mungkin jumlah kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin tidak banyak di kota kita, tetapi sama seperti ragi itu, yang sedikit, yang kecil itu bisa dipakai untuk memberkati komunitas yang lebih besar, menghasilkan sesuatu yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah saudara, kita tahu kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti di Kisah Para Rasul ini, kita tersebar ya. Keadaan anak-anak Tuhan itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan tersebar di seluruh dunia. Itu sama seperti ragi yang bercampur ya, sudah tercampur dalam adonan. Nah kita bisa memberitakan Injil, kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi berkat untuk keluarga, untuk orang-orang, untuk mungkin karyawan-karyawan kita, untuk kota, untuk bangsa di mana kita tinggal. Nah saudara, kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin didengar, makin banyak didengar orang. Puji Tuhan, lewat kehidupan kita firman Tuhan boleh makin tersebar dan makin banyak orang boleh diselamatkan. Lalu makna ragi yang kedua, seperti saya bilang tadi bahwa ragi itu bisa bermakna negatif, saudara. Alkitab mencatat bahwa ragi juga digambarkan sebagai dosa atau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini adalah ajaran-ajaran yang salah dari orang Farisi dan Saduki ya saudara. Kita buka dalam Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara, disebut di sini ragi, yaitu kemunafikan. Apa itu munafik, saudara? Munafik itu bermuka dua. Orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, tidak sama ya saudara. Palsu, suka bohong. Nah itu munafik. Nah sebetulnya kemunafikan ini ada di dalam gereja banyak. Kita seringkali tidak sadar ya bahwa kita orang-orang Kristen kadang berlaku seperti ini, agamawi ya. Agamawi, beribadah secara lahiriah saja, tetapi tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi saudara, banyak anak-anak Tuhan, mungkin di antara kita juga secara lahiriah kita beribadah kepada Tuhan. Kita mendengar firman, tetapi sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita masih hidup di dalam cara-cara hidup yang lama. Bahkan mungkin hidup kita masih dipengaruhi oleh dunia ya. Cara-cara dunia itu masih masuk di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan ragi orang Farisi atau ragi kemunafikan itu saudara yang tadi? Orang Farisi dan Saduki itu menganggap dirinya dan ajarannya itu paling benar karena mereka sudah melakukan adat istiadat,
Taurat ya. Mereka merasa dirinya paling baik, mereka merasa dirinya paling benar, lebih dari orang-orang lain. Kita buka di dalam Matius 15 ayat 3. Matius 15 ayat 3, lalu dilanjutkan ayat 8 dan 9. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ayat 8, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara, orang Farisi dan orang Saduki ini menggambarkan orang-orang Kristen juga zaman sekarang ini ya. Orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, orang yang tahu firman, orang yang belajar firman, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Perbuatan-perbuatan mereka melanggar kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bukankah banyak orang-orang Kristen seperti itu? Mari kita periksa ya saudara. Mungkin kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan di dalam gereja, tapi kita masih terikat dengan dosa, mungkin dengan dosa seksual, mungkin dengan percabulan, perzinahan, atau mungkin kita masih terikat dengan rokok dan lain sebagainya. Mungkin kita terlibat, kita ikut semua kegiatan gereja, hampir Senin sampai Minggu lagi kita ada di dalam gereja. Tetapi kita masih senang menggosip, kita masih suka membicarakan kelemahan, kesalahan orang lain. Mungkin kita merasa sombong, kita merasa aku lebih baik dari orang itu, aku lebih benar. Mungkin kita pernah ya saudara. Dan sebenarnya saudara, inilah ragi di dalam arti yang negatif. Ragi memang bekerja secara tidak terlihat. Kalau saudara tahu bagaimana membuat roti, pada waktu tepung itu dicampur dengan bahan-bahan yang lain dan ragi sampai sudah membentuk satu adonan, lalu adonan itu ditutup ya, ditutup rapat, disimpan selama minimal 1 jam atau 1 jam lebih. Nah, baru nanti adonan itu menjadi berkembang. Nah, saudara, hidup kita mungkin seperti ragi ini ya. Kita mungkin bekerja di tempat-tempat yang tidak terlihat, tetapi kita bisa mengembangkan suatu keadaan. Jadi apa yang kita kembangkan saudara lewat kehidupan kita? Kita buka dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara, dosa ini bisa menjalar, sama seperti ragi itu mempengaruhi adonan, bisa mempengaruhi banyak orang, dosa yang kita perbuat. 1 Korintus 5 ayat 6, 7 dan 8, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, ayat ini berkata bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Saudara ingin menjadi ragi yang seperti apa? Ragi yang positif atau ragi yang negatif? Jadi kalau ada ragi-ragi yang lama, ragi-ragi yang tidak baik, hidup yang tidak baik, buang saudara, supaya kita bisa menjadi adonan yang baru. Biarlah kita bisa hidup di dalam kemurnian dan kebenaran seperti ayat 8. Tidak ada kepalsuan, kita hidup dalam kemurnian, kebenaran sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita menjadi orang yang tulus, kita tidak bercampur dengan dunia, kita menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan hidup kita. Mari saudara, jangan hidup kita seperti ragi yang mengembangkan dosa dan hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari kita jadikan hidup kita seperti ragi yang mengembangkan kemurnian hati, mengembangkan kebenaran dalam hidup, sehingga kita
hidup kita ini menjadi berkat bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi keluarga. Terima kasih untuk sarapan pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.